Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Pagi, alhamdulillah baik. Oke. Perkenalkan, nama saya Nazifah 2. Saya yang akan mendampingi proses konseling pada pertemuan hari ini. Silakan duduk senyaman mungkin. Apakah Anda sudah nyaman? Sudah. Oke. Terima kasih sudah bersedia hadir pada pertemuan hari ini. Bagaimana aktivitas akhir-akhir ini selama perkuliahan? Sepertinya mah aman aja sih. Alhamdulillah aman. Semoga Anda merasa nyaman selama proses konseling hari ini. Jadi tujuan dari konseling ini adalah membantu Anda memahami permasalahan yang sedang dihadapi dan bersama-sama mencari alternatif untuk menyelesaikan permasalahannya. Semua hal yang Anda sampaikan dalam proses konseling ini akan dirahasiakan. Pertemuan ini berlangsung sekitar 45-60 menit dan Anda bebas menyampaikan apapun tanpa ada kekhawatiran. Apakah Anda bersedia mengikuti proses konseling ini dan menceritakan apa yang sedang Anda alami? Iya, saya bersedia. Oke, baik. Jika Anda sudah siap, apa yang membuat Anda memutuskan datang ke sesi konseling pada hari ini? Ya, saya ingin menceritakan hal yang saya sedang alami akhir-akhir ini. Oke, baik. Hal apa yang ingin Anda ceritakan pada masalah hari ini? Pada konseling hari ini? Saya menceritakan tentang gimana di dunia perkuliahan, terus gimana saya tuh di dalam keluarga tuh kayak gimana gitu. Oke, baik. Udah siap untuk menceritakan masalahnya? Sudah. Langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Oke, baik. Boleh ceritakan sedikit tentang dirimu hari ini? Diri saya hari ini tuh kayak lagi kurang aja sih. Apa yang buat Anda kurang pada hari ini? Kayak lagi banyak tugas, cuman kayak belum keluar-keluar aja sih. Pusing soalnya. Oh. Apa yang membuat Anda pusing? Karena itu tugas. Soalnya kan tugasnya kan liputan berita, belum bikin naskah berita. Tapi bisa Anda menyelesaikan semua tugas-tugas Anda? Iya, sedang diusahain sih. Cuma tuh ada salah satu temen tuh kayak apa sih? Kayak dia marah-marah seakan-akan tuh saya nggak akan mengerti tentang hal itu. Oke, baik. Bagaimana aktivitasmu sehari-hari sebagai mahasiswa? Sehari-harinya sih paling ngerjain tugas aja sih. Ngerjain tugas, ngedit kan. Tapi Anda enjoy untuk mengerjakan tugas-tugas Anda? Apakah ada yang bikin Anda keberatan selama mengerjakan tugas atau gimana? Nggak ada sih, nggak ada keberatan. Kalau misalkan ditemenin dengan pacar saya sih enggak. Oke, baik. Anda sudah punya pacar? Sudah dong. Sudah, baik. Berarti pacar Anda itu menemani Anda di sela-sela tugas Anda? Iya. Oke, baik. Bagaimana perkuliahanmu selama semester ini? Baik-baik aja sih. Baik-baik aja ya? Karena tadi mungkin ada pacar yang selalu nemenin gitu, jadi mengurangi beban ya. Baik. Terus apa yang membuatmu memutuskan mengikuti konseling hari ini? Ya kayak apa sih, kayak bisa buatlah cerita-cerita kayak meluapin semuanya. Oke. Sejak kapan kamu tuh mulai merasa apa ya? Sejak kapan kamu mulai merasa masalah itu tuh datang pada diri Anda? Sejak kapan kayak masalah tadi tuh yang perkuliahan Anda kayak merasa capek mengerjakan liputan atau skrip-skrip yang ada jalan itu dari kapan sih? Dari semester awal. Oh, dari semester awal. Berarti dari semester awal tuh Anda udah mulai buat skrip atau liputan-liputan kayak gitu. Iya. Tapi sekarang Anda bisa menjalankan, maksudnya kayak udah dapat solusi untuk apa sih, kayak gimana caranya Anda tuh mengatasi masalah tersebut gitu? Udah.
Berarti sekarang udah agak bisa mengatasinya pelan-pelan. Bisa. Mengapa menurutmu masalah itu bisa terjadi pada diri Anda? Masalahnya ya mungkin masalah emang gak ada yang tahu sih datangnya kapan. Siapa aja yang terlibat dalam masalah tersebut? Teman sekelas sih palingan. Oh, teman sekelas. Jadi teman sekelas juga merasakan apa yang Anda rasakan juga ya Iya dalam pastinya. mengerjakan liputan skrip. Terus bagaimana hubungan dengan kedua orang tua? Baik-baik aja. Alhamdulillah. Berarti nggak ada masalah di Nggak ada. dalam Tidak ada. keluarga. Bagaimana cara orang tua mendidik kamu selama ini? Ya baik sih, kayak ngasih tahu tuh kayak di luar tuh pergaulannya gimana. Nah jadi setiap kalau pulang setiap pulang kuliah tuh langsung pulang ke rumah. Apa yang membuatmu merasa orang tua bersikap terlalu ketat? Ya mungkin karena di luar itu pergaulannya kan sangat emang kayak bebas gitu kan, bahkan juga ada yang kalau cewek tuh pulang malam nanti disangka itu dicap buruk, padahal kan entah dia kerja pulang emang jam segitu, entah kuliah kayak habis liputan gitu kan, kita nggak tahu masa ya dicap jelek. Berarti tapi Anda merasa terkekang atau terbebani Pastilah. dalam situasi apa yang paling sering merasa tertekan oleh aturan orang tua? Ya kayak apa sih, kayak pengen main keluar nih, kayak deket nih di rumah, baru nyampe ditanyain pulang jam berapa gitu. Tapi mungkin di apa ya, orang tua kayak gitu berarti emang cara didiknya berbeda atau cara khawatirannya berbeda-beda mungkin ya. Bagaimana biasanya respon orang tua ketika kamu menyampaikan pendapat? Kayak selalu salah lah gitu, kayak pendapat yang baik tapi kayak salah gitu di mata mereka. Terus apa yang biasanya kamu rasakan ketika orang tua bersikap seperti itu? Kayak ini aja sedih gitu, cuman kayak pengen keluar, kayak rasanya ingin keluar dari rumah ini, cuman nggak tahu caranya gimana. Mungkin salah satunya solusinya tuh nikah, mungkin tadi luar suami. Berarti emang sudah ada kepikiran untuk menikah? Udah, Sudah ada. tapi cowoknya belum ada duit. Perasaan apa yang paling sering muncul? Perasaan muncul gimana? Ya, misalkan gimana caranya kamu tuh, kan kayak gini nih, permasalahan kamu nih banyak nih tentang perkuliahan, terus ada juga tentang di keluarga juga. Terus apa nih, perasaan apa yang sering muncul di dalam diri Anda gitu? Kayak perasaan tuh kayak sering mudah emosi, terus Sedih. sedih lah pastinya. Bagaimana kamu biasanya menghadapi perasaan tersebut? Kan Anda udah ngomong nih, katanya sedih, terus jadi mudah emosi. Terus gimana cara Anda tuh mengatur semua hal itu? Cara ngaturnya tuh kayak udah lakuin aja, kayak main game tuh udah kayak untuk meredakan kayak marah, emosi, sedih itu udah lampiasinnya ke situ aja. Oh, jadi Anda tuh lebih main game ya, untuk melampiaskan semua hal kayak gitu, karena Anda belum bisa ada batasan untuk keluar dari rumah. Untuk main tuh masih ada batasan. Oke, baik. Apakah kamu pernah menceritakan hal ini kepada orang lain? Tak. Nggak pernah, berarti baru hari ini terbuka sama saya. Iya. Menurutmu apa yang paling kamu butuhkan saat ini? Butuhin apa tuh? Kayak gimana? Dalam kamu kan lagi banyak masalah nih. Apa yang paling kamu butuhin? Kayak Biar kamu gak stres banget dalam menghadapi masalah ini. palingnya ketemu dengan seseorang. Ketemu dengan pacar Anda.
Itu yang bisa membuat Anda lega karena Anda cerita. Iya. Tuh. Oke. Bagaimana pengaruh masalah keluarga terhadap kegiatan kuliahmu? Gimana? Bagaimana Heeh. pengaruh masalah keluarga terhadap kegiatan kuliahmu? Jadi kayak tadi kan Anda sudah ngomong nih, ada permasalahan di keluarga juga. Itu apa yang paling berpengaruh tuh apa tuh pada kuliah kamu tuh apa? Ya kayak Yang paling misalkan bermasalah? kayak gitu aja, kayak ngelakuin apa sih, kayak misalkan lagi ada kegiatan di luar sampai malam pasti kayak selalu tanyain pulang jam berapa, jam malam-malam, padahal tuh kegiatan itu juga belum selesai. Dan kadang tuh kayak jam malam-malam gitu. Udah, itu sih. Itu yang paling terkesan, paling terpengaruh dalam perkuliahan. Terus apakah masalah tersebut mengaruhi konsentrasi belajar? Ada. Apa yang bikin mempengaruhi? Kayak di dalam kelas itu kayak energinya keserap sama yang di dalam kelas itu. Gimana nih maksudnya? Keserap itu kayak di dalam kelas itu kayak banyak yang main circle-circlean, kayak pilih-pilih temen lah. Jadi, tapi Anda punya teman di kelas? Punya, tapi sudah keluar mereka berdua. Terus Anda kalau di kelas main sama siapa? Kalau misalkan sendiri? Iya, Nggak ada teman? nggak ada. Gimana caranya Anda bisa melakukan perkuliahan kalau misalkan nggak ada teman di kelas? Makanya itu kayak jadi malas, kayak nggak semangat aja. Jadi nggak semangat untuk menjalani aktivitas selama perkuliahan. Itu yang membuat Anda terganggu juga. Apakah hubunganmu dengan teman jadi ikut berubah? Kayak misalkan nih, tadi kan Anda ngomong Anda jadi nggak punya teman selama di kelas. Itu apakah hubunganmu dengan teman jadi ikut berubah? Kayak misalkan jadi ya udah diam-diaman kayak sendiri gitu. Iya, emang dari awal kayak gitu. Berarti emang nggak ada yang untuk mau nemani kamu juga, nggak ada. Mungkin dia tuh sendiri aja. Dia tuh kayak nangkep saya tuh remeh, kayak ngerti apa-apa, padahal saya tuh tahu sebenarnya. Cuma pengen ngetes aja mereka tuh kayak butuh nggak gitu, butuh saya atau enggak gitu. Jadi Anda selalu diremehkan sama teman-teman. Oke. Apa harapanmu setelah mengikuti konseling ini? Ya saya harap sih ya bisa apa, carikan jalan keluarnya gimana, solusinya gimana. Oke, jadi kita sekarang sudah masuk ke sesi kedua. Nah, gimana perasaan konseling setelah sesi pertama kemarin? Sangat lega sudah. Apakah ada peristiwa yang membuatmu kembali memikirkan masalah tersebut? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Apa yang paling mengganggu pikiranmu saat ini? Yang ganggu pikiran saya sekarang ini tuh kayak UAS tuh lebih susah tugasnya daripada UTS. Terus menurutmu apa penyebab utama munculnya perasaan tersebut? Kayak kan tadi Anda bilang UAS nih kan ya, banyak yang bikin memikirkan hal ini tuh gara-gara UAS, karena sulit, mungkin apa sih, bingung cara melakukan liputan atau skrip. Nah itu gimana? Menurut itu apa penyebab awal munculnya itu apa? Awal munculnya tuh kayak apa sih namanya? Kayak tugasnya itu tuh kayak harus dikumpulin tuh cepet, apalagi di tanah itu kan dekat, udah gitu kan susah banget. Belum liputan itu kan harus nyari lokasinya di mana kan nggak mungkin hari itu dapat semua, kan bisa besoknya lagi, jadi tuh berhari-hari. Oke. Apa yang sebenarnya kamu harapkan dari orang tua kamu? Ya yang bisa diharapkan dari orang tua saya sih kayak ngertiin deh gitu, maksudnya tuh udah keadaan kan udah dewasa tuh, kayak pengen deh gitu kan, pengen tahu gimana sih di luar itu kayak gimana gitu, kayak pengen bersosialisasi aja sama jadi orang mungkin lain. Anda merasa kayak
capek nih di perkuliahan, pengen ada rasanya untuk keluar, untuk iya. healing, untuk membenarkan semua pekerjaan-pekerjaan yang ada di kuliah kayak gitu. Iya. Wah, Oke, baik. Apa yang membuat harapan itu belum terpenuhi pada Anda? harapannya belum terpenuhi tuh kayak semuanya gitu, kayak pengen keluar, kayak pengen main itu kayak cuman pengen kayak apa sih, ngurangin beban pikiran, kayak stres kan kalau di rumah mulu kan kayak pusing lah, stres, bingung mau ngapain gitu. Tapi Anda selama mungkin udah berapa? 4 semester ya sekarang? Terus Anda tuh gimana sih secara, kan emang Anda jarang keluar, mungkin kalau misalnya keluar cuman perkuliahan doang, terus gimana caranya Anda bisa menemukan solusi biar gue nih tetap harus tenang loh, gue tuh harus tetap enjoy untuk menjalani perkuliahan, itu gimana caranya selama 4 semester ini? Caranya sih kayak ya udah, mungkin dengan cara kita istirahat, tidur di rumah, mungkin besokan itu kayak ya udah kayak Fresh biasanya, lagi, fresh kayak lagi biasa aja. gitu. Karena udah bingung gitu mau gimana caranya Iya. biar kayak gak bakal bisa juga ya. Iya pasti. Menurutmu bagaimana sudut pandang orang tua terhadap dirimu? Sudut pandang itu kayak dianggap tuh kayak kita masih kayak anak kecil gitu, kayak apa itu aja dilarang, keluar aja Jadi gitu masih main. ada batasan untuk keluar, mungkin karena kamu cewek kali ya, jadinya Iya, cewek ada satu-satunya. cewek satu-satunya, jadi berharapnya cuma di kamu mungkin. Iya. Apakah kamu memahami alasan mereka bersikap seperti itu? Ada alasan nggak nih sebenarnya kenapa sih orang tua bisa seperti itu tuh? Ada alasan nggak tersendiri? Apa yang membuat orang tua tuh jadi nge-treat kamu atau kakak kamu? Apa di dalam diri kamu tuh apakah kamu pernah melakukan kesalahan sampai orang tua kamu sampai nge kamu kayak gitu? Gak ada, mungkin dia tuh kayak ngeliat saudara tuh kan kadang kan ada tuh yang kayak hamil, dua nikah, mungkin dia takut kayak gitu ke Anda. Jadi emang ada hal trauma mungkin orang tua. Iya. Jadi kayak takut nih anak gua nanti kayak gini, mungkin kayak gitu ya. Jadi lebih batasan lagi ke kamunya mungkin. Oke. Bagaimana perasaanmu ketika memberikan alasan tersebut? Jadi apa? Jadi gimana? Perasaan kamu tuh jadi gimana? Setelah kamu ngomong tadi tuh memikirkan alasan tuh jadi apa? Apa maksud gua? Enggak. Ulang. Bagaimana perasaanmu ketika memikirkan hal tersebut? Jadi kayak, tadi kan kamu ngomong nih, karena ada hal trauma orang tua dari tetangga atau saudara. Apa alasan tersebut tuh yang paling kamu pikirin? Oh, ya mungkin emang dari orang itu aja mungkin yang nggak lihat pergaulannya kayak gimana. Jadi kebawa ke kamunya gitu. Jadinya rasa terkekang, padahal kan bagaimana perasaanmu ketika memberikan alasan tersebut? Ya kayak apa sih namanya, mungkin dari orang itu aja yang kayak nggak bisa ngelihat pergaulannya kayak gimana ya, mungkin jadi mereka kayak terbawa arus, jadi kebawanya ke Anda juga. Padahal kan Anda tahu ya mana yang harus dilakukan, mana yang enggak. Gak semua orang tuh punya keinginan untuk melakukan hal tersebut gitu. Apa yang paling ingin kamu ubah dari hubunganmu dengan orang tua? Ya pengennya sih yang diubah itu kayak harus ngertiin lah gitu, maksudnya kan pasti kan orang tua tuh tahu kita nama siapa, kamu udah kenal tuh sama orang itu, ya udah biarin aja, yang penting kan ada di situ, kabarin, foto udah, berarti udahlah, jangan kayak bawa gitu, ntar juga pulang sendiri kan gak mungkin kita di sana malam gitu. Oke, baik. Apa yang selama ini menghambatmu menyampaikan perasaan kepada orang tua? Jadi kayak apa sih sampai sekarang tuh yang mungkin menghambat sampai sekarang kamu tuh belum bisa berani untuk ngomong ke orang tua perasaan kamu tuh sebenarnya kayak ngomong, saya tuh sebenarnya aku tuh nggak kayak gini loh ma, aku tuh kayak gini loh ma, aku tuh bisa loh ma ngejalanin tanpa aku ngelakukan hal itu tuh. Apa yang bikin menghambat sampai saat ini tuh kamu tuh belum bisa terbuka sama orang tua kamu gitu? Ya paling sih kalau yang udah terbuka sih udah terbuka sama mama, cuma nama ayah kan kayak gimana gitu, udah ngomong katanya
ya namanya juga ayah gitu kan, kayak takut anak kenapa-napa gitu. Oh, jadi sebenarnya itu udah ngomong tapi emang masih ada kecurigaan terhadap orang tua gitu. Kayak apa sih namanya, ya ayah Belum dapat ini solusinya juga sampai akhir ini. belum. Oke. Jika diberi kesempatan berbicara dengan tenang, apa yang ingin kamu sampaikan kepada orang tua? Kayak pengen menikmati masa muda, kayak pengen main, pengen bersosialisasi, kayak pengen tahu lah pengalaman di dunia kerja kayak gimana gitu. Jadi ada Pengen keinginan nanya. untuk kerja. Ada. Oke, menurutmu kapan waktu yang tepat untuk memulai komunikasi kepada orang tua? Ya mungkin nunggu waktunya aja sih, belum ada waktu yang tepat banget. Tapi Anda ingin ngomong nanti. Ya. Apa kekuatan yang kamu miliki untuk menghadapi situasi ini? Ya kuat-kuatin aja sih, padahal mah aslinya mah capek, kayak gimana gitu deh, pokoknya capek aja ngadepin kayak masalah ini itu udah. Jadi kayak lebih mendem sendiri gitu di rumah, Iya. main game. Oke, baik. Bagaimana caramu mengatasi hambatan tersebut? Kayak kan kamu bilang nih tadi capek, terus kamu jalanin enjoy. Nah, itu gimana caranya kamu menghadapi hal tersebut nih? Menghadapinya, Salah. Bagaimana cara kamu mengatasinya? Sorry. mengatasinya ya udah kayak apa yang apa lakukan yang terbaik aja lah, kayak misalkan selagi itu kayak baik, kayak buat kayak tenang gitu udah. Oke. Apa komitmen yang kamu ingin lakukan sebelum pertemuan berikutnya? Ya semoga saya bisa nemuin solusinya di pertemuan terakhir. Oke, kita sudah masuk ke pertemuan ketiga, pertemuan terakhir. Jadi bagaimana keadaanmu setelah mencoba langkah yang telah direncanakan? Ya saya sekarang menjadi lebih baik. Jadi lebih baik. Apa perubahan yang paling kamu rasakan? Perubahan apanya? Setelah konseling pertemuan pertama, pertemuan ketiga, nah apa perubahan yang paling kamu rasakan? Karena saya tuh jadi lebih tenang. Terus? Dan bisa mengendalikan emosinya. Oke, baik. Terus apakah kamu sudah mencoba berbicara dengan orang tua? Ya, sudah. Sudah. Terus apa tanggapan orang tua terhadap apa yang kamu alami selama ini? Mereka kayak sudah menjadi lebih mengerti lah. Posisi kamu gimana? Baik. Oke, bagaimana perasaanmu setelah berkomunikasi kepada orang tua? Saya menjadi lebih lega dan tidak memendam semua sendirian lagi. Oke. Terus apa perubahan yang terjadi pada dirimu? Apa nih? Selama kamu sudah ngomong kepada orang tuamu, terus perubahan apa nih yang terjadi pada dirimu sekarang? Saya menjadi lebih semangat lagi dalam menjalankan perkuliahan. Bagaimana pengaruh perubahan tersebut terhadap kegiatan kuliahmu? Ya kayak udah mulai membaik lah. Terus? Udah membaik. Iya. Udah enjoy. Udah nggak ada gangguan apa lagi? Oke. Apakah konsentrasimu saat mengikuti perkuliahan mulai membaik? Saya bisa menjalankannya kayak bertanggung jawab lah, menjalani tanggung jawabnya. Menjalani tanggung jawab selama perkuliahan udah bisa menjalani itu. Bagaimana kondisi tugas dan tanggung jawab akademikku sekarang? Saya sudah mulai bisa menyelesaikan tugas dengan lebih teratur dan bertanggung jawab. Oke. Apa pelajaran paling berharga yang kamu dapatkan dari proses konseling ini? Pentingnya komunikasinya tuh kayak baik dan tidak memendam masalah itu sendirian. Apa yang akan kamu lakukan apabila masalah yang sama muncul kembali nih ke kamu, ke Anda? Saya akan mencoba menyelesaikan masalah itu dengan tenang. Terus saya akan juga
cerita kepada orang yang saya percaya. Lebih terbuka berarti Iya. sekarang, jangan mendem lagi. Ya, Oke. Siapa yang akan menjadi sumber dukunganmu? ya banyak orang tua, teman terdekat. Oke. Bagaimana cara mempertahankan perubahan positif yang sudah kamu capai? Kayak menjaga komunikasinya dengan baik. Terus sudah? Apa harapanmu untuk dirimu sendiri ke depan? Jadi setelah konseling ini nih, harapan apa yang kamu untuk ke depannya itu bagaimana? Kayak semoga menjadi pribadi yang lebih baik, terus lebih percaya diri, kayak lebih kuat lagi lah. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti seluruh proses konseling ini? Ya, saya merasa senang dan kayak bisa membantu supaya tuh bisa memahami diri saya sendiri tuh kayak gimana, terus mencari solusinya gimana. Oke, pertanyaan terakhir nih. Apakah masih ada hal yang ingin kamu sampaikan sebelum kita mengakhiri proses konseling ini? Tidak ada. Sudah cukup? Sudah. Tenang? Sudah rileks berarti, dan tahu apa yang selanjutnya yang Anda lakukan. Jadi apa ya namanya? Anda juga sekarang udah tenang juga kan, udah cerita juga ke orang tua. Ya, Jadi benar. saran saya untuk kedepannya, jangan memendam perasaan sendiri, cerita ke orang terdekat atau ke orang tua yang konseling sendiri itu apa ya, percaya sama orang tersebut. Jangan apa-apa tuh dipendam. Berarti kalau misalkan dipendam kan nggak tahu nih solusinya bakal gimana. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu dan berbagi selama 3 hari. Pertemuan ini saya menghargai keterbukaan dan usaha yang sudah Anda tunjukkan dalam menjalani proses ini. Dari yang sudah kita bahas, terlihat ada beberapa hal yang mulai dipahami dan menjadi bekal untuk melangkah ke depan. Saya berharap apa yang kita diskusikan dapat terus Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika di kemudian hari Anda merasa membutuhkan jika di kemudian hari Anda merasa membutuhkan ruang untuk berdiskusi atau menghadapi tantangan baru, jangan ragu untuk mencari dukungan, dan juga semoga Anda dapat terus berkembang dan menjaga hal-hal positif yang sudah mulai dibangun. Terima kasih dan semoga segala sesuatunya berjalan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.